Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4911. Namun, Harvey York mengambil keputusan. Dan Yulisidu tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa memanfaatkan ketidakpedulian Harvey York untuk menginspirasi John Sidu dengan sebuah pesan dan membiarkannya membuat persiapan. Kalau tidak, itu akan merepotkan. Setelah beberapa saat. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di gerbang halaman di luar villa tepi danau. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan dan perairan. Dan merupakan tempat cabang Jinling digunakan untuk menghibur orang-orang besar. Fakta bahwa keluarga pemburu mayat Xiangqi dapat menerima keramahan semacam ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa mereka masih memiliki beberapa kemampuan. Saat dia membuka pintu dan berjalan keluar, Harvey York melihat sekeliling dengan acuh tak acuh. Ada banyak peti mati mahoni di sekitar. Dan banyak truk mayat yang terlihat suram. Dan bau formalin menyebar di udara. Tidak diragukan lagi bahwa tempat ini kini telah menjadi istana para pemburu mayat. Tampaknya dia menyadari penampilan Harvey York. Dan dia mendengar ledakan. Dan selusin pria dan wanita yang mengenakan kostum Miao Jiang muncul di gerbang. Mata yang mereka lihat di Harvey York penuh dengan kebencian. Di antara kerumunan, ada juga kursi roda. Orang yang duduk di kursi roda itu adalah pria berkacamata yang sebelumnya dilukai oleh Harvey York di tepi sungai. Pada saat ini, Harvey York melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ada label nama di pakaiannya dengan kata-kata Andrew Miao di atasnya. Under Miao dibalut perban. Karena Taizong dihancurkan oleh Harvey York, jelas dia mengalami banyak siksaan yang tidak manusiawi. Melihat Harvey York muncul di depannya pada saat ini, mengingat apa yang terjadi padanya di siang hari, Andrew Miao segera menggertakkan giginya dengan ekspresi kesal. York, kamu sudah mati. Mendengar kata-katanya, beberapa klan di sekitarnya juga melangkah maju satu persatu dengan ekspresi dingin. Seolah-olah mereka ingin membunuh Harvey York kapan saja. Melihat adegan ini, Yulisidu mengerutkan kening dan berkata, Andrew Miao, karena Anda tuan muda Miao di sini untuk bermain di gym, maka semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Kamu memblokir jalan sesuka hati. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Mendengar kata-kata Master Miao dan yang lainnya, kelopak mata Andrew Miao dan yang lainnya sedikit melompat. Jelas, semua orang tahu betul seperti apa temperamen Edward Miao. Jika dia bertindak sembrono sebelum dia mengambil tindakan, mengingat karakter Edward Miao, dia mungkin langsung mencekik mereka semua sampai mati. Andrew Miao juga menyipitkan matanya, dan ada ekspresi kebencian di matanya. Dia ingin membunuh Harvey York sebelum dia melihat Edward Miao. Tetapi dia tidak berani menembak. Harvey York melirik sekelompok orang dengan ringan. Dan berkata, jika Anda ingin melakukannya, lakukanlah. Jika tidak, menyingkirlah. Anjing yang baik menyingkir. Anda, mendengar kata-kata Harvey York, Andrew Miao menggigil karena marah. Dia ingin memerintahkan semua orang untuk melakukannya bersama dan membunuh Harvey York. Tetapi dia tidak mendapatkan perintah Edward Miao. Jadi dia tidak berani melakukannya sesuka hati. Bagaimanapun, tujuan Edward Miao adalah untuk membunuh hati. Dan setelah membunuh hati, dia akan membunuh. Akan lebih baik untuk memaksa Javier Sidu mati, yang akan dianggap sebagai nafas niat buruk dari hatinya. Jika rencana Edward Miao dirusak oleh tindakannya sendiri yang sembrono, Andrew Miao tahu bahwa dia akan mati dengan jelek. Keluar, Harvey York berjalan maju dengan wajah kosong.
Dia datang untuk menyusahkan Edward Miao dan meminta Edward Miao untuk menjelaskannya. Seorang pelayan. Dia benar-benar tidak tertarik membuang waktu dan energi. Melihat Harvey York berjalan keluar, Andrew Miao tiba-tiba menyeringai. Menekan tepi kursi roda dengan tangan kanannya. Dan seluruh orang itu jatuh tepat di depan Harvey York. Kemudian dia menamparkan dirinya sendiri dengan pukulan backhand. Dan berkata dengan keras, "Membunuh." Nama keluarga York membunuh. Membantu. Bab 4912. Adegan ini membuat wajah Yulisidu sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa orang-orang yang mengemudikan mayat itu tidak tahu malu. Tetapi dia tidak menyangka akan mencapai titik ini. Sekarang tidak hanya untuk menemukan masalah dengan Harvey York, tetapi juga untuk membunuh Harvey York secara langsung. Yang paling penting adalah begitu mereka menjadi terkenal, Harvey York tidak hanya akan mati, tetapi juga tidak berharga. Dan keluarga Sidu tidak dapat menemukan alasan untuk mengkritik mereka. Diiringi raungan. Tak lama kemudian, puluhan sosok dengan kostum Miao Jiang muncul di dalam dan di luar halaman. Orang-orang ini adalah pria dan wanita. Dan masing-masing memiliki kulit gelap. Tetapi kuil-kuil semuanya menonjol tinggi. Dan cahaya di mata mereka penuh kecemerlangan. Dapat dikatakan bahwa bahkan orang biasa dapat melihat bahwa orang-orang ini pastilah yang disebut master. Melihat orang-orang ini muncul, Andrew Miao mencibir dan mendesis. "Teman-teman, orang-orang di desa Tianmen Barat Daya tidak bermoral. Kami di sini untuk berdiskusi dengan ramah. Dan kami di sini untuk bertukar seni bela diri." Pada akhirnya, pria bermarga York ini berani menamparku karena dia tidak menyukaiku. Apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar kepala desa Tianmen Barat Daya ketika dia memegang token kepala desa Tianmen Barat Daya? Terlalu menipu. Saat berbicara, Andrew Miao menggigit ujung lidahnya dan meludahkan beberapa suap darah. Seolah-olah seluruh tubuhnya benar-benar dibersihkan oleh Harvey York. Dan sekarang mengerikan. Melihat adegan ini, Yulisidu berkata dengan dingin, "Andrew Miao, semua orang sudah dewasa. Apa gunanya memainkan trik seperti itu? Di zaman sekarang ini, ada pengawasan untuk membuktikan segalanya. Ketika kita memanggil pengawasan, satu-satunya orang yang akan malu adalah klan mayat." Andrew Miao menyeringai dan berkata, "Hanya kamu, Yulisidu, yang punya otak, tapi aku tidak. Kamu mungkin juga membiarkan seseorang melihat apakah yang disebut pengawasanmu masih ada di sana." Mendengar kata-kata Andrew Miao, ekspresi Yulisidu sedikit berubah. "Tidak dibutuhkan." Harvey York tersenyum ringan. Menatap Andrew Miao yang arogan dan mendominasi saat ini. Anginnya ringan dan tidak berawan. Karena mereka akan memainkan trik seperti itu, mereka harus benar-benar siap. Dan tidak mungkin meninggalkan petunjuk apapun. Aku hanya klan mayat Xiangqi yang bermartabat memiliki sedikit posisi di arena. Apakah kamu tidak merasa malu melakukan hal seperti itu? Mendengar kata-kata Harvey York, orang-orang Miao Jiang di sekitarnya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. "Bajingan. Siapa kamu? Beraninya kamu mempertanyakan cara kami melakukan sesuatu? Itu benar. Di Xiangqi kami membunuh siapapun yang ingin kami bunuh. Di mana kami membutuhkan alasan. Hari ini aku menemukan alasan untuk membunuhmu. Ini sudah sangat baik untukmu. Itu sudah asap dari kuburan leluhur keluargamu. Kamu tidak tahu harus berbuat apa." Pada saat ini, semua pemburu mayat ini meneriaki Harvey York. Mereka merasa telah memberi Harvey York banyak wajah. Namun Harvey York tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Namun dia berani mengejek keluarga pengejar mayat. Ini tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Wajah Yulisidu tenggelam. "Klan mayat, bisakah kamu meminta wajah? Bahkan jika kamu tidak memikirkannya sendiri,
Apakah kamu memikirkannya untuk tuan mudamu Miao? Selama gaya perilakumu tersebar, bagaimana Edward Miao akan berjalan di sungai dan danau di masa depan? Bagaimana kamu bisa masuk ke lingkaran atas? Sekelompok orang dari para pemburu mayat menertawakan pertanyaan Yulisidu. Jelas, mereka semua merasa bahwa tinju tahun ini adalah kata terakhir. Temukan alasan dan alasan untuk membersihkan Anda lagi. Itu sudah menjadi wajah Anda. Bab 4913. Diam. Apakah kamu tidak tahu bahwa Tuan Miao sedang tidur? Kalian semua ingin mati. Pada saat ini, sekelompok orang lain berjalan keluar. Meskipun orang-orang ini masih memiliki kulit gelap, mereka pada dasarnya berubah menjadi pakaian orang biasa. Dan berdiri di depan adalah seorang wanita parubaya dengan mata menggantung dari sudut matanya. Dan dia memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya saat ini. Orang ini secara mengesankan adalah salah satu dari 4 tuan muda dari generasi muda pemburu mayat Xiangqi, Michelle Miao. Pada saat ini, dia berjalan cepat ke kerumunan. Dan ketika dia melihat Andrew Miao, yang memiliki bekas tamparan di wajahnya dan sepertinya muntah darah, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Kakak senior, ada apa? Kenapa kamu muntah darah? Dan ada bekas tamparan besar di wajahmu. Mungkinkah masih ada orang yang berani menyentuhmu di sepertiga hektar ini? Wajah Michelle Miao marah saat ini. Andrew Miao bukan hanya adik laki-lakinya, tetapi juga salah satu wajahnya. Dan yang paling dia cintai. Melihat Andrew Miao terluka sekarang, Michelle Miao sangat marah. Kakak senior, kamu akhirnya di sini. Saya pikir tidak ada keadilan di dunia ini. Andrew Miao sedang melakukan satu set lengkap drama. Dan pada saat ini, dia melemparkan dirinya langsung ke pelukan Michelle Miao. Terus-menerus menggigil. Itu dia. Harvey York bajingan yang memukuliku. Dia tahu itu karena dia ingin memimpin situasi keseluruhan untukku. Tuan muda Miao ada di sini untuk bermain. Jadi dia melompati tembok. Dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Membunuhku dan kemudian berbicara tentang satu lainnya. Dia tidak hanya memuntahkan darah. Dia menamparku. Tapi dia juga memintaku menjadi cacat. Kamu juga mengatakan bahwa Tuan Muda Miao adalah omong kosong. Dan keluarga pemburu mayat Xiangqi kami adalah bola. Dan kami sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Dia akan membunuhku. Hanya beberapa menit. Omong-omong. Andrew Miao menunjuk ke kaki tangannya dan berkata dengan keras. Kami memiliki semua bukti. Kaki tangan Andrew Miao itu mencibir ketika mereka mendengar kata-kata pada saat itu. Ya, ini York. Dia pikir dia adalah wakil kepala. Dan dia berkata dia ingin mengajari Andrew Miao menjadi seorang pria. Kami ditendang beberapa kali olehnya untuk menghentikannya. Kakak perempuan. Jangan bunuh orang seperti itu dan simpan untuk tahun baru. Cepat dan bunuh dia. Dan beri Andrew Miao bau mulut. Dia baru saja mengatakan bahwa pemburu mayat kita adalah sekelompok pekerja yang bekerja untuk kamar mayat. Dan mereka tidak pantas tinggal di halaman kelas atas. Pada saat ini, para pemburu mayat ini semua berteriak dan memfitnah Harvey York. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa besar pot hitam itu, mereka dapat dikurangkan. Bagi mereka, tidak ada tekanan untuk menjebak Harvey York. Bagaimanapun, dia adalah orang luar. Mungkinkah Michelle Miao masih bisa membantunya? Harvey York menyaksikan orang-orang ini tampil dengan penuh minat. Yang tidak nyaman sekarang. Jika tidak, dia akan menyiapkan teko teh dan duduk untuk menikmati teh perlahan dan menonton pertunjukan. Yulisidu di samping berkata dengan wajah jelek. Andrew Miao. Kalian menjadi hitam dan putih. Kamu terlalu banyak. Andrew Miao melirik Yulisidu. Dan kemudian berkata dengan keras. Kakak perempuan.
Lihat orang-orang di desa Tianmen di barat daya negara itu. Mereka tidak hanya tidak berani mengakui tindakan mereka, tetapi mereka juga berkolaborasi dan melecehkan Zhou. Mendengar kata-kata seperti itu, wajah kuat dari klan pemburu mayat yang mengikuti Michelle Miao semuanya muram. Salah satu yang lebih tua terengah-engah, seolah-olah dia ingin membunuh Harvey York secara langsung pada saat ini. Oh, bagi mereka, kelakuan Harvey York tidak sesederhana menamparkan muka. Bagaimanapun, kaisar lokal di Hunan Barat ini tidak pernah ditentang. Jadi setiap tindakan perlawanan adalah provokasi besar di mata mereka. Bab 4914. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah orang ketika kamu memegang token kepala desa Tianmen Barat Daya? Saya telah melihat orang yang sombong. Saya telah melihat orang yang melanggar hukum. Tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang begitu sombong. Bahkan jika Javier Sidu ada di sini, kita harus menghormati klan pemburu mayat kita. Laki-laki yang rambutnya tidak tumbuh rata itu kentut. Kamu harus membunuhnya. Setidaknya patahkan kakinya dan biarkan dia berlutut di depan Tuan Muda Miao untuk meminta maaf. Sekelompok orang yang mengejar mayat itu. Semuanya meraung di Harvey York. Banyak orang sudah mulai menyingsingkan lengan baju mereka dan bersiap-siap untuk melakukannya. Pada saat ini, Andrew Miao memandang Harvey York dengan wajah bangga. Anak nakal. Jangan berpikir bahwa Anda bisa menyingkirkan saya di tepi sungai. Dan Anda bisa mendapatkan saya sekarang. Jika Anda menyinggung keluarga pemburu mayat kami, Anda akan dihukum. Harvey York tidak memiliki ekspresi marah, dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Yuli Sidu, yang hendak menelepon, dan melihat penampilan semua orang di depannya dengan tenang. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ekspresi tenang Harvey York jatuh ke mata Andrew Miao. Tetapi tampaknya sedikit acuh tak acuh. Sedikit dingin, sedikit menakutkan. Andrew Miao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dan kemudian dia mencibir untuk memberi dirinya keberanian. Di mana tempat ini? Bagaimana dia masih bisa menakuti si bajingan Harvey York? Melihat Harvey York tidak banyak berubah dari awal hingga akhir. Namun sikapnya yang tenang. Michelle Miao menjadi marah dalam sekejap. Dia melangkah maju, menunjuk Harvey York, dan membuka mulutnya. Harvey York, kamu merusak kencan buta kita dengan Tuan Muda Miao hari ini. Menghancurkan tim Taizong Tuan Muda Miao lagi. Itu menyakiti adik laki-lakiku yang baik. Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini denganmu dulu. Tapi kamu benar-benar datang ke sini untuk memukul wajah adik laki-lakiku. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan mayat akan diganggu jika kita meninggalkan Xiangqi? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu bisa menjadi tidak bermoral? Ayo, tahan yang bermarga York dan bawa pergi. Aku sendiri yang akan berurusan dengannya. Jelas, bagi Michelle Miao, tidak ada alasan atau keadilan di dunia. Siapapun yang berani menyinggung klan mayat, berani memukul wajah klan mayat, dan melukai Andrew Miao, maka tunggu saja untuk mati. Mendengar ini, beberapa lelaki tua dari klan pemburu mayat juga berteriak keras, tembak. Mari lakukan bersama. Bajingan ini berani melawan. Bunuh saja dia di tempat dan bunuh dia. Ya, mendengar ini, lebih dari selusin master dari klan pemburu mayat mengeluarkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka dikenal sebagai keluarga pengejar mayat, mereka semua adalah ahli seni bela diri. Di siang hari bolong, mereka tidak ingin menggunakan metode pengejaran mayat secara langsung. Jadi mereka semua siap untuk membunuh Harvey York saat ini. Melihat kedua belah pihak akan bergerak, Yuli Sidu, yang dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk perdamaian, bergegas keluar dan berdiri di depan Harvey York.
berkata dengan keras, "Nona Miao, saya dapat menggunakan reputasi keluarga Sidu kami sebagai menjamin. Tuan Muda York tidak menyentuh siapapun sekarang. Luka di tubuh Andrew Miao semuanya disebabkan olehnya. Tujuannya adalah untuk menjebak Harvey York. Karena itu, Yuli Sidu melirik Andrew Miao dan berkata, Andrew Miao, kami di sini hari ini untuk mewakili ketulusan kami. Kamu masih membingkai dan membingkai hal-hal seperti ini. Apakah kamu takut semuanya tidak akan cukup besar? Yuli Sidu, kamu adalah generasi ketiga dari keluarga Sidu. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Michelle Miao jelas memandang rendah Yuli Sidu. Ayahmu, John Sidu, ada di sini. Dan dia tidak berhak berbicara seperti itu. Bab 4915. Yuli Sidu berargumen dengan rasional. Nona Miao, Anda bisa melihat dengan jelas tamparan di wajah Andrew Miao. Bentuk dan sudutnya tidak ditampar oleh orang lain. Dialah yang mengipasi dirinya sendiri dan menjebak Harvey York. Dapat dilihat bahwa semua yang dia katakan salah. Ekspresi Andrew Miao berubah saat mendengar kesaksian Yuli Sidu. Semua orang yang hadir melihat masa lalu secara tidak sadar. Dan kemudian mereka semua mengerti. Tanda tamparan di wajah Andrew Miao adalah jejak serangannya sendiri. Dan cacatnya terlihat jelas. Hal ini adalah masalah besar. Dan klan mayat benar-benar tidak masuk akal. Harvey York melirik Yuli Sidu dengan penuh minat. Tidak pernah menyangka bahwa dia masih bisa melihat penghalang seperti itu. Meskipun Harvey York sangat jelas, penghalang seperti itu tidak ada artinya. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa Yuli Sidu memiliki penglihatan dan perhatian. Dan bisa dikatakan sebagai bibit yang baik yang bisa dibudidayakan. Melihat wajah jelek klan pemburu mayat, Yuli Sidu melangkah maju dan melanjutkan. Semuanya. Apa kebenarannya? Semuanya harus jelas. Jadi tolong jangan mencari masalah lagi. Minggir. Oke, tamparan. Pada saat ini, Michelle Miao dengan ekspresi dingin melangkah maju dan menamparkan Yuli Sidu dengan tamparan dari belakang. Yuli Sidu tertangkap basah dan terhuyung mundur oleh tamparan itu. Dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa maksudmu dengan tidak ada hubungannya? Michelle Miao mencibir. Bahkan jika tamparan tadi ditampar oleh adik laki-lakiku, semua orang tahu apa yang dilakukan Harvey York. Menghancurkan kencan buta Tuan Muda Miao. Melukai bahu Andrew Miao. Dan menghancurkan pasukan Taizong. Hal-hal ini ada harganya. Yuli Sidu menutupi wajahnya dan berkata, Nona Miao. Apakah kalian akan menjadi tidak masuk akal dan sembrono? Michelle Miao mencibir. Di klan pemburu mayat kami, tinju besar adalah kata terakhir. Yang lain semuanya sia-sia. Tidak ada artinya. Setelah mengatakan itu, Michelle Miao memandang Harvey York dengan dingin dan berkata, York yang bermarga, apakah Anda siap untuk menangkapnya? Atau apakah Anda siap untuk membiarkan saya mengambilnya secara pribadi dan menurunkannya setelah Anda dihapuskan? Ada yang tertangkap. Harvey York tersenyum. Dengan ekspresi penuh arti di wajahnya. Ini aku. Kamu bisa mengatakannya tanpa mengikat tanganmu. Umumnya, saya terbiasa memberi orang kesempatan. Tetapi jika orang lain tidak menghargainya, jangan salahkan saya untuk itu. Michelle Miao, demi kesempatan yang kamu berikan padaku, aku juga akan memberimu kesempatan. Berlututlah dengan Andrew Miao. Berlutut di depan pintu selama sehari semalam. Dan masalah ini selesai. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata Harvey York, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Harvey York, bajingan ini. Tidak apa-apa jika dia tidak mengakuinya. Beraninya Michelle Miao dan Andrew Miao berlutut. Apakah dia makan hati beruang dan empedu macan tutul? Tidak ingin hidup lagi. Masih lelah hidup.
Biarkan aku berlutut. Michelle Miao tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika kamu menjadi kuburan, kamu tidak layak. Harvey York menghela nafas, mengangguk sedikit. Dan pada saat berikutnya dia mengambil satu langkah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Michelle Miao dan yang lainnya berubah drastis. Lebih dari selusin master klan pemburu mayat menembak pada saat yang sama. Tetapi serangan itu sia-sia. Tidak ada artinya. Andrew Miao bangkit pada saat ini dan meraung. Aku tidak bisa membiarkannya lari. Bunuh dia. Harus membunuhnya. Detik berikutnya. Suaranya tiba-tiba berhenti. Karena saat ini, tangan kanan Harvey York sudah menempel di lehernya. Dan dia bisa meremukkannya kapan saja. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.